lancar kasih agung dan restu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Penekanan warta pada hari ini Minggu 8 Agustus 2021 sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi di Temanggung saat ini, maka ibadah tanggal 8 Agustus 2021 hanya diadakan secara online. Ibadah akan dilakukan secara streaming pada pukul 6 melalui YouTube GKI Temanggung dan ibadah dapat diikuti sesudahnya. Mari kita sama-sama beribadah dengan penuh sukacita dan bersyukur Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur, kita sambut kasih karunia-Nya atas hari yang baru. Pengharapan yang selalu Ia perbaharui setiap waktu. Bersama dengan alam semesta, marilah kita memuji nama-Nya. Haleluya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Di tengah ketidakpastian dalam situasi pandemi ini, marilah saudara kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan saja. Karena hanya Dialah satu-satunya penopang dan penghibur kita, yang senantiasa ada dalam masa apapun
dalam kehidupan kita. Tetaplah bersuka cita dan memuliakan namanya. Marilah kita angkat hati kita untuk memuji Dia, Tuhan yang Maha Kudus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak tenang bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak tenang bernyanyi terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi terus. Saudara yang terkasih, marilah saat ini kita berdoa untuk mengakui akan dosa dan kesalahan kita kepadanya. Ya Bapa, di tengah masa yang sulit dalam kehidupan kita saat ini, di masa pandemi ini, kami disadarkan bahwa betapa tipisnya batas antara kehidupan dan ketidakkekalan. Kami juga menyadari bahwa dalam kesempatan kami dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami umat-Mu yang penuh cacat celah ini. Ajar kami untuk menggunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk mengasihi-Mu, untuk melayani-Mu, selagi kami masih Engkau beri kesempatan untuk melakukan itu. Angkatlah kami dari jurang dosa kami. Raih kami dari jurang ego kami, agar kami bisa lebih mengasihi-Mu dan melayani-Mu dan juga ke sesama kami. Karena hidup kami ini tidak akan berarti, dan sesungguhnya tak berarti jika kami hidup untuk diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah seru doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mau mengiring Engkau ya Tuhan. Amin. Hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamamu.
Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Jemaat sekalian, marilah saat ini kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 57 sampai 58. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh karena Bapa, demikian juga Ia yang memakan aku. Dia akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang telah dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Orang yang memakan roti ini akan hidup selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami semuanya, sehingga kami dapat memahaminya, menghayatinya dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sadar bahwa dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Tapi dengan pencerahan dari Roh Kudus, kami akan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, 'Akulah roti yang telah turun dari sorga.' Kata mereka, 'Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibunya, bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga?' Jawab Yesus pada mereka, 'Jangan kamu bersungut-sungut.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan roti mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan satu tema, yakni roti yang menghidupkan. Saudara-saudara, setiap hari kita mendengar berita duka. Ada saja yang meninggal. Ada yang berkata, temanku satu kelas kena COVID dan meninggal. Teman sekantorku kemarin baru aja ketemu kena COVID, dirawat di rumah sakit dan tak lama meninggal. Adikku, kakakku, orang tuaku, kakekku, nenekku, tetangga sebelahku kena COVID dan akhirnya meninggal. Saudara-saudara, setiap hari kita mendengar berita duka, rest in peace, setiap hari saudara. Kita lihat di WA, kita ditelepon, kita mendengar dari berita media. Saya punya saudara-saudara punya family. Dia berkata, tiap hari ada mobil jenazah yang lewat di depan rumah kami. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Karena kebetulan rumah saudara saya ini dekat dengan pemakaman untuk orang-orang yang meninggal karena COVID. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali sirine terus berbunyi. Saudara-saudara, inilah berita yang setiap hari kita dengar. Ada yang kena COVID, puji Tuhan kalau ada yang sembuh, tapi cukup banyak juga yang akhirnya meninggal. Saudara-saudara, kita mesti mewaspadai agar berita-berita yang kita dengar tidak membuat kita menjadi pesimis, menjadi putus asa, menjadi cemas. Hati-hati agar kematian akibat COVID ini tidak membuat rohani kita itu ikut mati. Hati-hati karena kematian rohani bisa mengikuti kita. Apa itu saudara mati rohani? Bisa mati iman kita, mati rasa syukur kita, mati semangat kita, mati sukacita kita, hidup terasa semplah, terasa lunglai. Walaupun mungkin kita masih bernafas, tapi rasanya tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk hidup. Karena setiap hari kita mendengar berita-berita kematian. Kematian rohani bisa berupa juga mati nurani, kematian nurani, kematian kasih dan kepedulian. Orang di tengah pandemi ini tidak punya kasih dan kepedulian, mati nuraninya. Ada yang menimbun dan memalsu obat, ada yang menimbun vitamin, memalsu vitamin dan juga alat-alat kesehatan dipalsu.
Dijual juga dengan harga yang sangat tinggi dan mencekik. Bukannya menolong saudara, tetapi malah mencari keuntungan yang begitu banyak di tengah penderitaan orang lain dengan menimbun dan memalsu obat, vitamin dan juga alat-alat kesehatan. Hati-hatilah saudara, karena kematian rohani bisa mengikuti kita. Kita sebagai manusia paling tidak punya dua bagian, jasmani dan rohani. Seperti halnya tubuh butuh makanan yang bergizi dan juga vaksin untuk bisa tetap hidup dan juga segar dalam menghadapi pandemi ini dan juga dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Jiwa kita, rohani kita juga butuh makanan rohani yang menguatkan, yang menghibur, yang memberi ketenangan, yang memberi makna akan hidup, yang memberi cinta dalam kehidupan ini. Karena saudara dan saya punya bagian jasmani, fisik, dan juga bagi rohani. Kita jangan hanya memperhatikan fisik dan kesehatan fisik saja, tapi kita juga harus memperhatikan kesehatan manusia batiniah kita, kerohanian kita juga harus kita perhatikan. Kalau makanan jasmani kita sudah tahu ya, ada nasi, lauk pauk, vitamin dan lain sebagainya. Tapi apakah makanan rohani itu bagi kita? Yesus mengatakan saudara-saudara dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 51 saya akan bacakan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, hidup seperti apa sebetulnya yang Tuhan berikan? Karena Yesus adalah roti hidup. Pertanyaannya adalah hidup seperti apa yang Yesus berikan pada kita? Saudara, paling tidak ada dua istilah untuk hidup. Yang pertama adalah bios, yakni hidup fisik, tapi tidak kekal. Dan fisik jasmani kita itu butuh nasi, butuh roti dari bumi setiap hari. Tetapi saudara, roti hidup di sini yang Yesus katakan, akulah roti hidup yang memberi hidup, itu memakai kata zoe. Zoe itu adalah hidup sejati, hidup kekal, hidup yang penuh vitalitas, yang penuh semangat. Itulah yang diberikan oleh Yesus, sang roti kehidupan. Kalau kita percaya kepadanya, kita sudah mendapatkan bios kehidupan fisik seperti ini. Maka kita dengar kata biologi ya. Tapi Tuhan Yesus akan berikan pada kita zoe, yakni hidup sejati, hidup kekal, hidup yang penuh vitalitas dan semangat. Dan hidup seperti ini, saudara, butuh roti sorgawi setiap hari. Itulah hidup yang Yesus berikan bagi setiap orang yang percaya kepada kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Zoe diberikan. Saudara, kita rindu bukan hanya bios, tetapi zoe kita dapatkan, kita miliki. Dan itu membutuhkan roti sorgawi setiap hari. Sebagai ilustrasi, Yesus memberikan contoh roti mana. Roti mana diberikan pada bangsa Israel sekeluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Mereka mendapatkan roti mana tiap hari di padang gurun. Dan oleh kekuatan dari roti mana itu mereka mampu berjalan dalam perjalanan yang cukup jauh. Karena apa? Roti mana itu diberikan. Saudara-saudara, kalau kita merefleksikan perjalanan hidup, kita juga memerlukan kekuatan untuk membuat kita mampu berjalan dalam perjalanan kita dari bumi menuju ke sorga. Dan itulah yang diberikan sang roti kehidupan, yakni Yesus. Yesus adalah roti kehidupan yang menemani dan menguatkan kita dalam perjalanan kita dari bumi menuju ke sorga.
Perjalanan dari bumi menuju ke sorga, saudara, adalah perjalanan yang tidak mudah. Maka ada lagu yang mengatakan, tak mudah jalanku yang menuju ke sorga. Banyak duri jerat, banyak tantangan dan masalah. Kita butuh kekuatan yang dari sorga, yakni sang roti kehidupan, agar kita bisa sampai ke sana. Kalau kita tidak mendapatkan roti sorgawi, yakni Kristus yang menemani dan menguatkan kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Karena itu, saudara, roti hidup diberikan kepada kita bagi semua orang yang percaya. Tetapi masalahnya, saudara, adalah tidak semua orang menyadari akan kebutuhan rohaninya itu untuk datang pada Yesus. Baik pada zaman Yesus maupun sampai sekarang ini masih banyak orang yang menolak Yesus, yang tidak menyadari kebutuhan rohaninya dan tidak sungguh-sungguh datang pada Yesus. Mungkin juga termasuk saudara dan saya. Mungkin datang pada Yesus hanya sambil lalu, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat Yohanes 6 ayat 42, orang-orang Yahudi berkata, kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Banyak yang menolak Yesus, banyak yang meninggalkan Yesus pada waktu itu, saudara. Termasuk sekarang ini, banyak orang yang menolak Yesus, tidak menyadari kebutuhan spiritualnya. Termasuk mungkin juga saudara dan saya yang datang pada Yesus tapi tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan dengan kebutuhan, dengan rasa rindu yang dalam untuk datang kepadanya. Ataupun kalau kita datang mungkin hanya kita minta kebutuhan material saja. Kalau sakit minta kesembuhan, kalau ekonomi kita kurang kita minta berkat-berkat jasmani. Tapi mungkin kadang kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan spiritualitas kita dengan datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa sungguh-sungguh datang pada Yesus? Kalau kita perhatikan, saudara, kita perlu penyinaran batiniah oleh Allah Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 45, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Dalam terjemahan lain dikatakan, hanya orang-orang yang hatinya sudah diterangi oleh Allah Bapa, itu yang bisa mengerti kebutuhan spiritualnya dan datang pada Yesus. Kalau hatinya tidak diterangi oleh Bapa, kalau dia tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak mungkin datang pada Yesus. Jadi kuncinya adalah penerangan batiniah oleh Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa, kalau hatinya tidak diterangi oleh Bapa. Karena itu betapa kita membutuhkan penyinaran batiniah, pencerahan batin oleh Sang Bapa agar kita bisa datang dengan sungguh-sungguh pada Yesus. Saudara, marilah kita berefleksi. Banyak orang yang perutnya lapar langsung kroso. Mungkin saudara sekarang ini lapar, belum makan. Aduh, saya lapar, saya pengen makan. Banyak orang yang sakitnya secara fisik itu langsung berasa, aduh saya pusing. Waduh, pinggangku sakit, aduh perutku sakit. Kita sadar akan kekurangan-kekurangan fisik kita. Lapar, sakit, pegel, linu, pusing dan lain sebagainya. Ada kepekaan akan rasa sakit dan lapar dari tubuh jasmani kita. Tetapi saudara, ironinya, kalau rohani saudara dan saya sedang lapar, kalau rohani saudara dan saya sedang sakit, seringkali kita tidak sadar bahwa saya sedang sakit, rohani saya sedang kelaparan, rohani saya sedang begitu parah, kita tidak sadar. Dan kita merasa enjoy saja. Padahal mungkin
rohani kita sungguh-sungguh sedang sakit-sakit yang sangat parah, sangat-sangat kritis. Tapi kita tidak sadar jiwa rohani kita sedang sakit. Dan itulah saudara-saudara mengapa kita butuh pencerahan oleh Sang Bapa. Sehingga kita sadar, oh saya adalah orang berdosa, rohani saya sakit dan saya membutuhkan Yesus, maka saya datang pada Yesus. Kalau hati kita tidak diterangi, tidak bisa, saudara, kita datang kepada Yesus. Yang memberikan penyinaran adalah Bapa sendiri melalui Yesus Kristus dan juga firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita harus menerima penyinaran batinnya. Sebab Sang Bapa sebetulnya sudah memberikan pencerahannya, memberikan penyinarannya melalui Yesus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dan sebetulnya Sang Bapa memberi penyinaran batin melalui Yesus dan juga firman-Nya. Karena itu saudara, untuk bisa mengalami penyinaran batinnya itu tidak ada jalan selain beriman atau percaya dan berelasi erat. Dan itu dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 47 dan 50. "Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Kemudian ayat 50, "Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati." Percaya yang pertama kuncinya, dan yang kedua adalah berelasi terus menerus. Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti yang harus dimakan. Kalau di tempat kita, Yesus menggambarkan diri sebagai nasi. Nasi kita makan setiap hari. Itu kalau kita makan, nasi itu menyatu dengan tubuh kita. Demikian juga, saudara, ini adalah gambaran bahwa kalau kita makan roti kehidupan, artinya kita betul-betul berelasi erat dengan Yesus. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Makan roti kehidupan artinya kita beriman dan berelasi terus-menerus dengan Yesus setiap hari. Saudara-saudara, saudara mungkin pernah membaca atau mendengar tentang menara pengatur penerbangan. ATC ya, singkatan dari Air Traffic Control. Itu fungsinya saudara-saudara adalah mengatur pesawat saat pesawat di darat, kemudian saat lepas landas dan selama penerbangan dan sampai landing. Itu semua pesawat harus kontak terus dengan ATC ini. Karena menara ATC ini memberikan info cuaca, navigasi ya, di mana posisinya, mungkin sudut berapa, derajat berapa begitu. Navigasinya diberikan oleh ATC ini. Sehingga pesawat itu tahu di mana posisinya, cuacanya seperti apa, diberitahu oleh menara ATC ini. Dan pesawat saudara harus selalu kontak. Jadi kalau di negara ini pakai menara pengawas negara ini. Kalau mungkin pergi ke negara lain, di sana pun ada menara pengawas ATC. Jadi dalam perjalanan selalu kontak dengan menara ATC ini. Tidak boleh tidak. Ya. Harus selalu kontak. Apa jadinya saudara kalau hilang kontak? Itu berbahaya sekali. Yang pertama, itu bisa menunjukkan pesawat itu jatuh. Tapi yang kedua, kalau belum jatuh tapi sudah lost kontak, itu bahaya sekali. Karena sudah tidak terdeteksi oleh menara pengawas itu. Saudara, ini bisa memberikan sebuah ilustrasi bagi kita betapa setiap saat saudara dan saya harus selalu kontak dengan Yesus. Harus selalu berelasi dengan Sang Roti kehidupan. Agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan kontak dengan Yesus tidak hanya sekali-sekali, tapi setiap saat. Biarlah kita selalu kontak dengan Yesus, tidak lost kontak. Tapi terus berelasi dengan Tuhan. Ada sebuah contoh saudara tentang kekuatan sebuah kontak, sebuah relasi.
Robertson dari Brighton adalah sosok pengkhotbah besar. Dia Tuhan pakai luar biasa, saudara. Dan ada seorang pedagang yang mempunyai toko kecil. Di kamar belakang ia mempunyai foto Robertson. Karena bagi pedagang kecil ini, Robertson ini adalah sosok pahlawan yang Tuhan pakai untuk membuka pikirannya dan memperbarui hidupnya. Sebagai pedagang, saudara, kadang-kadang ia tergoda untuk berbuat licik, berbuat tidak jujur dalam bisnisnya. Tapi ketika dia mulai tergoda untuk berbuat dosa, dia lari ke kamar belakang dan melihat foto dari Robertson ini. Dan ketika dia melihat foto itu, dia ingat nasihat-nasihatnya, dia ingat akan perjumpaan dengannya, dan dia tidak jadi untuk melakukan dosa. Dosanya segera bisa diatasi. Saudara, inilah kekuatan sebuah kontak, kekuatan sebuah relasi. Saya menyadari saudara dan saya setiap saat bisa tergoda dan bisa juga jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, pada waktu kita tergoda untuk akan berbuat dosa, segeralah kita ingat kontak kembali relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita pandang Dia. Kita fokus pada Dia. Saya percaya ada kekuatan besar yang membuat kita tidak jadi untuk berbuat dosa. Itulah saudara kekuatan sebuah kontak yang membuat kita jadi kuat lagi. Ketika kita lemah, ketika kita putus asa, ketika kita hilang harapan, fokuskan kembali hati kita, pikiran kita. Kontaklah kembali dengan Tuhan. Maka kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapat kesegaran kembali. Kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita takut. Itulah kekuatan sebuah kontak. Saudara, orang-orang Yahudi itu punya cara untuk selalu mengingat Tuhan dan firman-Nya yang sampai hari ini mereka lakukan. Sampai hari ini saudara, kalau saudara berkesempatan untuk pergi ke Israel sana, saudara akan melihat orang-orang Yahudi sampai saat ini memakai yang namanya tefilin dan yang kedua adalah mezuzah. Tefilin ini adalah tali doa yang berisi firman yang diikatkan di dahi dan juga di tangan. Memang saudara-saudara ini bisa bermakna metafor, artinya firman Tuhan harus ada di pikiran dan dalam perbuatan. Tetapi juga bisa dilakukan secara harafiah. Dan mereka lakukan juga secara harafiah. Jadi mereka ikatkan tefilin di kepala, yang ada kotak kecil di sini, isinya adalah firman Tuhan. Dan mereka ikatkan tefilin ini di tangan, ada kotak kecil dan isinya firman Tuhan. Jadi ketika mereka berdoa, pikiran mereka ingat akan firman Tuhan. Ketika mereka mungkin akan berbuat sesuatu, mereka ingat ada firman Tuhan di sini. Saudara, bukankah ini baik bagi kita? Kalau saudara mulai berpikir jorok-jorok dalam pikiran, wah ada firman Tuhan di dahi. Wah gak jadi pikiran jorok lah. Kalau mau benci orang lain, ingat firman Tuhan, kasihilah samamu, berdoalah untuk musuh. Gak jadi membenci, saudara. Kalau kita mau mukul orang, atau mau mencopet, atau mau korupsi, ada sabda Tuhan di sini. Saya nggak jadi. Demikian juga ada mezuzah yang dipasang di pintu tiang pintu rumah. Ketika masuk rumah, keluar rumah selalu membaca firman Tuhan di sana. Itu mereka melakukan itu berdasarkan Ulangan 6 ayat 8-9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, mungkin kita bisa mencontoh tradisi orang-orang Yahudi ini yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 8-9 ini dengan banyak penyesuaian tentunya untuk selalu kontak dengan Tuhan Yesus, untuk selalu ingat dengan Tuhan Yesus. Kita bisa pasang gambar Tuhan Yesus dan tulisan firman di dinding rumah kita, mungkin di kamar kita, di ruang tamu kita,
Kita ingat, oh ada Tuhan Yesus yang sudah menebus saya dari dosa. Kita ingat akan firman Tuhan, setiap hari kita membacanya. Atau mungkin bagi yang suka aksesoris, saudara kita bisa pakai kalung salib di dada saya. Misalnya pakai kalung salib, oh Yesus ada di hatiku. Atau di gelang, kita selalu kontak dengan Tuhan Yesus. Itu bisa membantu kita untuk fokus pada Tuhan. Tentunya kita harus doa setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita bernyanyi, berdoa bersama keluarga ataupun doa pribadi, ibadah. Untuk selalu kontak dengan Tuhan Yesus. Banyak cara saudara yang bisa kita lakukan. Yang jelas kontak dan relasi kita harus terus menerus dengan sang roti kehidupan. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang bernama Annie Hogg. Ceritanya begini saudara-saudara. Pada bulan Juni 1872, ia berusia 37 tahun. Ia begitu repot mengurus 3 anak yang jarak lahirnya berdekatan. Suaminya sangat sibuk bekerja dan ia merasakan kebutuhan untuk beristirahat karena dia begitu lelah dengan pekerjaannya, harus membesarkan 3 anak yang jaraknya berdekatan. Ya, saya menggambarkan ketika saya punya 3 anak, Ki Abi Jose lahir tahun 95, 96 dan 97. Ya begitu repotnya istri saya ya, 3 tahun berturut-turut punya 3 anak. Ya, tentu kerepotan dari Ibu Annie Hogg ini luar biasa ya. Suaminya bekerja dan dia betul-betul lelah dan membutuhkan istirahat. Dan dalam keadaan seperti itu saudara, dia merasa saya perlu Tuhan yang menemani saya dalam kerepotan saya, dalam keseharian saya, dalam suka dukanya, dalam mengurus anak dan juga dalam bekerja. Ia pun menulis sebuah syair. Syairnya adalah, aku memerlukan Dikau tiap jam ya Tuhan. Tiada suara lembut sepertimu yang mampu memberikan damai di hatiku. Syair ini ditulis saudara, dan rupanya syair ini sangat disukai oleh pendeta Lori, pendeta dari Ibu Annie Hogg ini. Lalu dari pendeta Lori ini, dari syair itu dibuatlah sebuah lagu, ya. I need thee every hour. 16 tahun kemudian, saudara-saudara, suaminya meninggal dunia. Ia sangat berduka. Tetapi saudara, ia justru mendapat kekuatan dan penghiburan dari syair lagu yang ia tulis beberapa waktu yang lalu. Ia berkata begini, dulu saya tidak mengerti mengapa lagu ini bisa menyentuh dan menghibur begitu banyak orang. Tetapi ketika saya mengalami kesedihan yang begitu dalam saat suami saya meninggal, saya merasakan benar penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melalui lagu itu. Dan saya rasanya mendapatkan pemahaman baru atas syair yang saya tulis itu. Yang pada waktu saya menulis, saya tidak mendapatkan pemahaman itu. Saya mendapatkan pemahaman yang baru dan kekuatan yang baru dari syair lagu itu. Dan dia mengatakan, saya mengimani bahwa lagu ini lebih dari sekedar pengalaman saya. Tapi lagu ini di dalamnya ada suara kenabian. Ada firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena lagu ini menyebar ke seluruh dunia dengan sayap cinta dan sukacita, menghentikan duka dan lara kita. Saudara, lagu I Need Thee Every Hour ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Dan biarlah lagu ini saudara menjadi lagu kita dan menjadi doa kita juga. Karena saudara dan saya membutuhkan sang roti kehidupan setiap hari, setiap saat. Agar saudara dan saya mampu berjalan dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan dan masalah ini. Kita perlu roti yang menghidupkan setiap hari. Mari saudara kita berdoa dalam lagu Ya Tuhan tiap jam.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Satu bait lagi, bait ketiga. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan roti kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi makanan rohani bagi kami. Kami bersyukur untuk kehidupan jasmani yang Kau karuniakan. Kami juga bersyukur untuk kehidupan spiritual yang Tuhan Yesus sudah berikan. Sehingga kami dimampukan untuk menghadapi masa-masa sulit
saat ini dengan kekuatan dari Sang Roti Surgawi, bukan dengan kekuatan kami. Sehingga kami tetap bisa memiliki harapan di tengah keputusasaan. Kami memiliki kekuatan di tengah kelemahan. Kami memiliki penghiburan di tengah kesusahan. Karena ada Sang Roti kehidupan yang menemani kami, yang memberi makanan spiritual bagi rohani kami setiap hari. Kami memerlukan Engkau Tuhan setiap jam, setiap saat. Kami butuh Engkau senantiasa. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sakit dan lansia. Kami berdoa untuk Bapak Tan Cindhok, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Ibu Oswatnyo, Bapak Hendra Gunawan, Ibu Lita, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Masnita Tobing, Bapak Urip, Bapak Dadang, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilim, Ibu Vika Yolanda, Bapak Chandok Peng, Ibu Cato Yohana, anak Leonel Azal, Ibu Martinus Jus Pilemon, Bapak dan Ibu Teping Cui, Ibu Tio Lamnyo, Bapak Hari Nugroho, Ibu Agus. Kami berdoa Tuhan, saudara-saudara kami, biarlah mereka boleh mengalami karya pemulihan-Mu yang membuat tubuh dan jiwa menjadi segar. Tuhan, saat ini kami juga berdoa tetap untuk penjaringan penatua. Biarlah banyak yang tergerak untuk melayani Tuhan dalam kemajelisan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemahaman Alkitab yang dilakukan secara online melalui Zoom. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan secara online maupun juga melalui metode-metode yang lain. Kami yakin Kau yang memberkati. Selanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk keluarga yang berduka cita, untuk keluarga almarhum Bapak Hartikno atau Bapak Deng Tiong Tik, suami dari Ibu Chan Kyo Hyang, ayah dari Saudari Isa yang Tuhan panggil minggu yang lalu. Kami yakin Tuhan Kau yang memberi kekuatan dan penghiburan pada keluarga. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk program vaksinasi, kiranya Tuhan menolong agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kerjasama gereja dengan lembaga-lembaga pemerintah. Biarlah Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemulihan dari saudara kami yang terkena COVID. Biarlah mereka boleh dipulihkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua dari anak-anak sampai lansia, juga kegiatan-kegiatan yang diadakan. Biarlah Tuhan memberkati, baik itu ibadah anak, remaja, kaum dewasa, lansia, semuanya Tuhan. Berkatilah agar kami tetap bertumbuh secara iman, karena kami mendapatkan firman Tuhan dari Sang Roti kehidupan yang menumbuhkan iman, semangat kami senantiasa di tengah masa-masa sulit seperti ini. Kami percaya Tuhan Kau mendengar doa kami, juga melihat pergumulan-pergumulan kami, dan Kau menolong kami. Kami percaya bahwa Sang Roti kehidupan selalu menemani kami dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat. Tuhan, kami ingin menyatukan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi saudara-saudara yang beribadah secara online di rumah, dapat memberi persembahan seperti tayangan video berikut ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihnilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan, dengan hati yang tulus kami membawa persembahan kepadamu. Ajarlah kepada kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagimu. Bahkan dengan sukacita mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Air hidup penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan